Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas hal yang berbeda dari biasanya. Jadi channel ini tuh bakal bahas judul baru, yaitu Arifureta. Arifureta dipilih berdasarkan voting yang kemarin kita buat. Jadi menurut gue itu udah paling adil karena udah melalui proses demokrasi. Seperti biasa yang mau gue bahas adalah lanjutan animenya yang tentunya berdasarkan cerita dari novelnya. Tentunya kali ini gue bukan membahas web novelnya, melainkan membahas light novelnya. Di video ini gue mau bahas lanjutan anime Arifureta berdasarkan light novel volume 5. Dan video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 5. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif ke channel ini update video terbaru. Oh ya, sebelum mulai pembahasan, gua mau cerita dulu. Jadi anime Arifureta ini banyak banget adegan bagus yang dipotong dari manganya. Manganya aja udah motong beberapa adegan like novel, dan animenya sekarang malah motong banyak adegan yang ada di manga. Makanya rating anime Fureta itu sangat buruk. Banyak orang yang kecewa sama animenya. Nah, tadinya tuh gua mau bahas dulu per episode anime berdasarkan like novel. Tapi setelah gua pikir, gua akhirnya mutusin untuk langsung aja bahas lanjutan animenya. Gua mungkin bakal bahas per episodenya kalau gua tuh udah selesai membahas semua novel sampai yang terbaru. Jadi untuk sekarang gua bakal bahas lanjutan animenya aja. Sebelum nonton video ini, gua saranin kalian untuk baca manganya dulu. Minimal kalian tuh baca sampai chapter 48. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Sekarang gua bakal bahas sedikit tentang volume 4, tepatnya bagian epilog. Karena bagian epilog ini nggak diadaptasi jadi anime. Setelah kepergian Hajime dan yang lainnya, tepatnya di malam hari, Hiyama terlihat kesal dan meninju salah satu pohon yang ada di taman. Gak lama datang dua orang misterius. Orang-orang itu ternyata udah pernah menghubungi Hiyama. Dan Hiyama saat ini kesal kepada orang-orang itu karena rencana mereka telah gagal. Hiyama bekerja sama dengan mereka karena dijanjikan mendapatkan Kaori. Tapi ternyata Kaori malah menjauh darinya. Orang-orang misterius itu bilang kalau Hiyama tuh akan segera mendapatkan Kaori. Mereka yakin kalau Hajime akan kembali untuk menyelamatkan teman-teman sekelasnya jika dalam bahaya. Mereka udah punya rencana untuk hal tersebut. Dengan berbagai iming-iming, Hiyama mau bekerja sama untuk mensukseskan rencana orang-orang misterius. Di sisi lain, Koki lagi mengobrol dengan Shizuku. Koki masih gak nyangka kalau teman masa kecilnya yaitu Kaori ternyata menyukai Hajime. Entah kenapa Koki di sini sangat kesal. Koki gak ngerti perasaannya yang sekarang. Shizuku bilang kalau Kaori tuh udah suka sama Hajime sejak SMP. Koki nggak percaya. Di Jepang, Hajime tuh hanyalah otaku malas dan bukanlah pria yang menarik. Koki masih yakin kalau Hajime pakai sihir untuk dapetin Kaori. Shizuku bilang kalau Koki tuh nggak tahu apa-apa tentang Hajime. Ketika SMP, Hajime bisa mengobrol santai dengan para cewek. Jadi nggak ada alasan kalau para cewek tuh membenci Hajime. Koki masih kesal dan bilang kalau Hajime itu seorang pembunuh. Shizuku bilang kalau suatu hari nanti dia juga akan membunuh para musuhnya. Kalau Koki membenci Hajime karena hal itu, maka Koki juga harus membenci Shizuku. Alasan Hajime membunuh iblis itu semua karena para pahlawan terlalu lemah. Shizuku bilang pendapat Koki itu nggak selalu benar. Bisa jadi pendapat orang lain lah yang benar. Jadi Koki nggak bisa memaksa orang lain untuk sependapat dengannya. Koki memohon kepada Shizuku supaya tidak meninggalkannya. Koki nggak mau kehilangan lagi. Shizuku selaku teman masa kecil Koki hanya diam dan diam menatap bulan. 3 minggu pun berlalu. Para pahlawan masih terus berlatih. Para pahlawan diajarkan kalau mereka harus siap untuk membunuh manusia. Gak lama ada kabar bahwa Aiko telah kembali. Shizuku langsung pergi mau ketemu Aiko. Sebenarnya, Shizuku udah mendengar kisah Hajime ketika di UR. Tapi dia juga mau tahu langsung ceritanya dari Aiko. Oh ya, jadi Shizuku ini udah nyari tahu tentang pedang yang dikasih sama Hajime. Dan kesimpulannya, pedang buatan Hajime adalah pedang luar biasa yang bisa setara dengan harta kerajaan. Shizuku gak nyangka kalau Hajime ngasih pedang luar biasa secara cuma-cuma. Makanya dia mau ngobrol tentang Hajime bersama Aiko. Aiko dan Shizuku mereka mengobrol. Mereka juga bertukar cerita. Shizuku agak kaget ketika mendengar kematian Shimizu. Aiko cerita bahwa saat ini pihak gereja telah mencap Hajime sebagai orang tersesat.
Mereka mencap tersesat karena kekuatan Hajime terlalu berbahaya. Pihak gereja juga sebenarnya agak sedikit bingung. Hajime tuh mengklaim kalau dia adalah kesatria Dewi Kesuburan. Jadi jika pihak gereja mencapnya sesat, maka secara nggak langsung gereja juga mencap Aiko sebagai orang yang sesat. Aiko dan Shizuku masih mengobrol. Shizuku masih nggak percaya kalau pihak gereja secara gegabah mencap Hajime sebagai orang yang sesat. Aiko bilang kalau pas makan malam, dia akan menceritakan apa yang dibicarakan Hajime tentang pihak gereja. Di malam hari, Aiko berjalan di lorong dan mau menuju ruang makan. Tapi dia dihentikan oleh wanita cantik berambut perak. Wanita itu bilang kalau dia nggak akan membiarkan Aiko untuk cerita kepada murid-muridnya. Aiko udah harus keluar dari papan permainan yang telah dibuat tuannya. Wanita itu pun pakai kabut untuk memperdaya Aiko. Tapi Aiko dengan mudah menggagalkannya. Aiko pun ngeluarin sihir. Wanita itu menggagalkan sihir itu dengan pukulan hingga akhirnya Aiko pingsan. Wanita itu bilang kalau dia nggak akan membunuh Aiko. Aiko masih tetap jadi bidak yang sangat penting. Tapi untuk sekarang, Aiko tuh harus keluar permainan dulu untuk sementara. Wanita itu ngerasa kalau ada yang melihatnya. Tapi setelah dicek, ternyata nggak ada siapa-siapa. Wanita itu pun langsung membawa Aiko. Oke, sekarang lanjut ke volume 5. Jadi di suatu kastil, Mikhail yang merupakan salah satu iblis, dia menemui seseorang bernama Fred. Mikhail tuh nggak percaya dan dia mau mengkonfirmasi tentang kematian kekasihnya, yaitu Katleya. Fred bilang kalau rencana Katleya telah gagal. Itu semua karena kemunculan orang yang nggak terduga. Partai orang itu mampu menghabisi 60.000 monster yang telah dikirim untuk menghancurkan Dewi Kesuburan. Bahkan Reis yang mengintai kejadian itu pun harus kehilangan tangannya. Fred bilang setelah kejadian itu, partai orang itu menuju labirin Orcus. Dan kemungkinan Katleya dibunuh oleh partai orang itu. Mikhail menangis. Fred bilang kalau sekarang dia akan menuju labirin di gunung api, yaitu labirin Guren. Mereka harus segera mendapatkan banyak sihir kuno. Mikhail bilang kalau dia akan bantu Fred. Dan Mikhail mau balas dendam atas kematian Katleya. Di sisi lain, Hajime dan yang lainnya lagi pakai mobil dan ada di daerah gurun pasir. Seperti biasa mereka mau ngobrol dengan santai. Di sini, Kaori juga manggil Hajime dengan panggilan Papa. Dan Kaori ditegur oleh Hajime. Kaori pun menyerah dan bilang kalau dia akan berhenti manggil Papa sampai dia punya anak dari Hajime. Di sini terjadi keributan karena Kaori yang memulai. Yue bilang kalau dia dan Hajime udah punya rencana untuk masa depan dan Hajime akan memperkenalkan Yue kepada orang tuanya. Intinya, di sini Yue nunjukin kalau dia sangat dekat dengan Hajime. Kaori nggak mau kalah. Kaori bilang kalau dia tahu semua tentang Hajime, termasuk anime dan manga kesukaan Hajime. Intinya di sini Kaori dan Yue berebut Hajime. Mio nggak tahan melihat keributan. Dia pun nasehatin Kaori dan Yue untuk tidak bertengkar di depan anak kecil. Setelah keributan itu, gak lama ada banyak cacing gurun yang besar. Rata-rata besarnya 20 meter, bahkan ada yang sampai 100 meter. Hajime gak peduli dengan kemunculan monster apapun selama enggak mengganggunya. Tapi tiba-tiba di depan mobil, muncullah cacing yang besar sehingga Hajime harus banting setir. Sekarang kondisi Yue tertimpa sama pantat Kaori, sedangkan kepala Kaori menempel di pinggang Hajime. Hajime risih karena kepala Kaori menempel di pinggangnya. Karena ada musuh, Hajime pun membuka kap mobil bagian belakang. Dan dari sana keluarlah 4 roket yang menuju ke arah cacing itu. Tubuh cacing itu pun berhamburan. Hajime juga memakai senjata lain. Kali ini dari kap mobilnya muncul kotak persegi panjang. Dan dari sana keluar peluru silinder. Peluru itu diarahkan ke gundukan pasir. Dan dari pasir itu berhamburan daging dan darah seperti air mancur. Gak lama Yue menunjuk sesuatu. Ternyata terlihat ada orang pingsan yang menggunakan pakaian serba putih. Monster-monster cacing entah kenapa mereka tuh gak berani mendekati pria yang pingsan itu. Hajime dan yang lainnya pun mendekati pria itu. Pria itu terlihat aneh seperti orang yang demam dan darah menetes dari mata dan hidungnya. Kaori pun pakai skill untuk mendeteksi keadaan pria itu. Dan ternyata penyebab itu semua adalah karena kelebihan mana. Sehingga pria itu sakit karena gak kuat menahan jumlah mana. Kaori mencoba pakai sihir penyembuh, tapi gak ngefek bagi pria itu. Kaori pun menyedot mana pria itu dan mengeluarkan mananya. Tubuh pria itu bercahaya. Hajime dan yang lainnya kagum sama keahlian luar biasa dari Kaori.
Setelah itu, Kaori mulai menyembuhkan pria itu. Pria itu pun akhirnya sadar. Pria itu pun bersyukur kepada dewa karena dia masih hidup. Pria itu dibawa ke mobil dan dia memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Beast Feiwatzengen. Dia adalah putra seorang bangsawan tingkat Duk di Ankaji. Karena Beast terus bersyukur kepada dewa, Hajime pun mengintimidasi Beast supaya menceritakan semua yang terjadi. Oh ya, dewa di dunia baru ini dianggap sebagai orang jahat dan sumber peperangan. Makanya Hajime muak sama orang yang gak tahu kalau dewa adalah dalang dari peperangan. Beast cerita 4 hari yang lalu, kota Ankaji dilanda musibah. Puluhan ribu orang meninggal dengan cepat. Orang-orang mengalami hal yang sama dengan seperti yang Beast alami. Setelah diselidiki, ternyata sumur dan oasis mereka telah diracuni. Mereka nggak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Oasis adalah sumber air bagi mereka yang hidup di padang pasir. Mereka pun mau menangani wabah ini, tapi mereka butuh steel stone. Dan untuk mendapatkan steel stone, mereka harus pergi ke gunung berapi di utara. Beast pun mutusin untuk pergi ke ibu kota dan meminta bantuan. Dalam perjalanan, Beast mengalami musibah dan para pengawalnya telah dibunuh oleh cacing besar. Beast gak dimakan cacing besar, alasannya karena di tubuh Beast ada racun. Beast pun meminta bantuan Hajime supaya kotanya bisa selamat. Karena tujuan Hajime adalah gunung berapi dan Hajime juga mau menitipkan Miu di Ankaji, maka Hajime pun mutusin untuk membantu Beast. Hajime yakin kalau Miu gak bakal tertular wabah karena Miu adalah Beastman yang gak punya mana. Beast berterima kasih karena Hajime mau membantu. Setelah dipertimbangkan, Hajime pun mutusin untuk langsung ke Ankaji. Mereka pun sampai di Ankaji dan menuju istana. Ayah Beast yang bernama Lanzui, dia kaget karena Beast tiba-tiba pulang. Hajime pun langsung ngasih perintah ke partinya untuk membantu warga yang kena wabah. Selain itu, Hajime juga akan membantu dalam masalah kekurangan air bersih. Di lahan kosong, Yue pun ngeluarin bola hitam dan meratakan tanah hingga berukuran 200 meter persegi. Lanzui dan yang lainnya kaget melihat kekuatan dari Yue. Sebelum Yue jatuh, Hajime memeluk Yue. Yue pun langsung menghisap darah Hajime. Setelah mana Yue penuh, mereka pun bermesraan. Hajime langsung memisahkan komponen tanah dari yang menyerap air sampai enggak. Yue pun pakai sihir air tingkat tinggi dan lahan kosong pun menjadi sebuah waduk yang bisa menampung 200.000 ton air. Yue yang gak bisa lagi menghisap darah Hajime, akhirnya dia lemas. Untungnya saya datang membawa mana yang telah dikumpulkan dari pasien wabah. Setelah itu, Lanzui membawa Hajime ke oasis yang telah diracuni. Hajime minta laporan tentang penyelidikan oasis. Hajime bilang kalau mata buatannya ngerasain sesuatu di bawah oasis. Hajime pun melemparkan beberapa peledak ke dalam oasis. Lanzui terlihat sedih ketika oasisnya diledakkan, tapi nggak lama air di sana berubah jadi monster. Monster itu punya banyak tentakel dan ada kristal merah di pusatnya. Hajime bilang kalau monster itulah yang telah meracuni oasis. Hajime mulai menembaki monster itu dengan kedua pistol di tangannya. Hajime terus mengamati pergerakan lawan dan akhirnya berhasil menembak kristal merah hingga hancur berkeping-keping. Monster itu pun mati. Tio bilang kalau masalah udah selesai, sekarang tinggal mengganti semua air yang beracun dengan air bersih. Hajime curiga kalau monster itu adalah monster buatan iblis yang pakai sihir kuno. Lanzui masih nggak percaya kalau Hajime adalah seorang petualang. Kekuatan Hajime sangat gak normal. Hajime hanya diam dan dia gak menjawab. Lanzui pun menundukkan kepala dan dia berterima kasih kepada Patih Hajime karena telah menyelesaikan masalah kota. Hajime tersenyum dan bilang kalau sebaiknya kota Ankaji gak melupakan semua jasanya. Ketika waktu yang tepat, Hajime bisa manfaatin Ankaji di masa depan. Semakin banyak sekutu, maka semakin baik. Suatu saat nanti, Hajime pasti bakal berhadapan dengan pihak gereja sekaligus berhadapan dengan dewa. Hajime juga bilang kalau dia bakal menuju gunung api dan dia bakal bawain Steel Stone. Hajime melihat Kaori dan Seiya sedang bekerja keras untuk menyembuhkan orang. Para dokter kagum karena Kaori bisa pakai banyak sihir penyembuh tingkat tinggi. Para warga juga dikasih tahu kalau masalah oasis telah diselesaikan oleh Hajime dan yang lainnya. Kaori bilang kalau dia butuh 2 hari untuk nyembuhin semua warga. Hajime bilang kalau dia akan pergi ke gunung berapi dan akan kembali dalam 2 hari. Jadi Kaori disuruh untuk jagain Miu di kota Ankaji.
Karena Miu terus merengek minta cium dan semua orang juga berisik, Hajime pun mencium pipi dari Miu, Kaori, dan Seiya. Setelah itu Hajime dan yang lainnya pergi. Mereka pun menuju labirin Guren yang ada di gunung berapi. Walaupun di perjalanan mereka menghadapi masalah seperti melawan monster, tapi hal itu bukanlah masalah. Dan mereka semua pun berhasil sampai di gunung api. Karena gak mungkin lagi pakai kendaraan, Hajime dan yang lainnya pun mereka jalan di gunung yang panas. Mereka semua pun akhirnya masuk labirin Guren. Karena lokasinya gunung api tentunya sangat panas. Walaupun sangat panas, mereka tetap menjelajah labirin. Mereka harus waspada karena di sana ada banyak jebakan magma. Mereka semua pun sampai di suatu ruangan. Ketika mereka menemukan Steel Stone, mereka mengambilnya. Mereka terus turun ke lantai 8 labirin. Banyak jebakan api, tapi Yue menghisap api itu ke dalam bola gravitasi. Ada juga monster berkepala sapi yang tubuhnya dipenuhi magma, dan monster itu menyerang Hajime dan yang lainnya. Yue menyerang pakai bola gravitasi dan mengeluarkan api yang telah dia serap selama perjalanan. Sapi itu terhempas karena ledakan, tapi serangan Yue nggak berpengaruh pada sapi itu. Seiya bilang kalau dia mau menyerang sapi itu pakai palu yang kekuatannya udah ditingkatkan oleh Hajime. Seiya pun terbang dan dia memukul kepala sapi itu dengan gelombang kejut hingga akhirnya kepala sapi pun terbang. Mereka terus turun ke lantai bawah labirin. Segala jenis monster magma menyerang mereka, tapi mereka berhasil mengatasinya. Semakin turun ke bawah, suhu labirin menjadi semakin panas. Party Hajime sangat kepanasan dan lelah. Yue pun ngeluarin sihir balok es yang besar dan Tio pakai sihir angin. Sehingga terciptalah hawa dingin dan mereka pun bisa beristirahat. Hajime bertekad kalau dia akan mencoba untuk membuat artefak anti dingin supaya di masa depan partinya gak kesulitan dalam mengatasi panas magma. Setelah nyelesain banyak labirin, Tio pun bilang kalau setiap labirin punya tema yang berbeda-beda. Labirin sengaja dibuat beda-beda supaya orang yang menaklukkan semua labirin menjadi orang yang bisa menantang dewa. Karena suhu labirin sekarang sangat panas, membuat para wanita menjadi terlihat seksi karena berkeringat. Hajime melihat Yue yang sedang kepanasan. Yue tahu kalau dia lagi diliatin sama Hajime, dan Yue pun mencoba menggodanya. Saya langsung menegur dengan kesal karena sekarang bukan waktu yang tepat untuk bermesraan. Gak lama Tio juga ikut menggoda dan saya juga gak tahan dan ikut menggoda. Hajime langsung menghentikan keributan karena sekarang mereka tuh harus menjelajahi labirin. Setelah itu, Hajime menemukan banyak Steel Stone. Dan karena asal mengambil Steel Stone, tanpa sengaja hal itu malah membuat banjir magma. Dan Hajime pun membuat perahu supaya tidak tenggelam. Jadi posisinya saat ini, mereka lagi ada di perahu dan lanjutin perjalanan pakai perahu. Setelah melalui banyak rintangan, mereka melihat pulau yang dicurigai sebagai tempat liberator labirin. Hajime pun ke sana dan dia dihadang oleh magma ular yang besar. Ular itu sulit dibunuh karena bisa regenerasi. Gak lama ular itu menjadi semakin banyak. Sekitar 20 ular magma, mereka menyerang Hajime dan yang lainnya dari segala sisi. Ular-ular itu mengeluarkan bola api magma. Tio pun pakai kekuatannya dan dia memfokuskan mana di satu titik. Setelah itu, Tio mengeluarkan serangan seperti laser hitam yang besar. 8 ular mati karena serangan dari Tio. Gak lama terlihat ada batu yang bercahaya di pulau yang mau mereka tuju. Hajime memeriksa pakai matanya dan diketahuilah ada 100 batu dan 8 diantaranya bercahaya. Tio di sini telah membunuh 8 ular. Itu artinya batu yang bercahaya berhubungan dengan jumlah ular yang mati dan mereka pun harus membunuh ular-ular itu untuk menyelesaikan ujian yang ada di labirin. Mereka pun mutusin untuk berpencar. Bertarung secara individu akan lebih efektif jika melawan banyak monster. Cewek-cewek mulai berlomba untuk membunuh monster paling banyak. Tujuannya supaya dikasih hadiah sama Hajime. Di sini padahal Hajime gak pernah ngomongin tentang hadiah, tapi cewek-cewek lah yang membuat keputusan seenaknya. Mereka semua pun mulai menghabisi dan berlomba-lomba dalam membunuh monster ular. Singkatnya, mereka semua berhasil mengalahkan monster ular. Setelah membunuh semua monster ular, tiba-tiba ada cahaya aurora di atas Hajime dan yang lainnya. Hajime pun punya firasat buruk dan cahaya itu pun menelan Hajime. Hajime menghilang tanpa jejak. Yue teriak karena Hajime menghilang.
Cahaya itu juga menelan sisa-sisa mayat monster ular sekaligus magmanya. Gak lama cahaya itu pun memudar dan Yue melihat Hajime mengambang di udara. Hajime gak sadarkan diri dengan baju yang hancur. Yue pun dengan sisa tenaganya meraih Hajime dan dia membawanya ke tempat yang aman. Yue terlihat sangat panik. Saat ini kondisi Hajime sangat buruk. Tangan kanannya terbakar sehingga tulangnya terlihat. Tangan tiruannya juga meleleh. Untungnya Hajime sempat ngeluarin beberapa skill dan melindungi kepalanya dan tubuhnya, sehingga organ-organ vital gak kena serangan. Saat ini ramuan luar biasa setingkat ambrosia ternyata masih belum bisa menyembuhkan Hajime secara total. Jadi butuh waktu supaya Hajime bisa sembuh secara total. Gak lama muncul cahaya aurora yang sama, tapi kali ini versi mininya, dan itu mengarah kepada Yue. Tio pakai skill untuk memperlambat cahaya itu, dan Yue pun pakai perisai yang besar dan kuat. Cahaya itu pun menjadi seperti hujan dan menghujani perisai Yue. Yue pun memperkecil perisainya supaya nggak terlalu besar. Semakin kecil perisai, maka semakin kuat pertahanannya. Tio dan Seiya juga diserang cahaya, tapi Tio juga membuat penghalang sehingga nggak kena serangan. Tio dan Seiya mau membantu Hajime dan Yue, tapi cahaya itu nggak berhenti menyerang. Tio dan Yue pun mulai kehabisan mana karena terus bertahan, tapi mereka pun pakai item penambah mana. Gak lama di atas langit muncul beberapa naga, dan salah satu naga berwarna putih terlihat sangat besar. Naga putih itu ditunggangi oleh iblis berambut merah. Iblis itu menganggap kalau Hajime dan yang lainnya sangat berbahaya jika dibiarkan terus hidup. Iblis itu kagum karena Hajime masih bisa hidup ketika terkena serangan nafas Uranos miliknya. Dari laporan, iblis itu pun tahu tentang Hajime dan partinya. Awalnya, iblis itu nggak percaya, tapi setelah melihat langsung kekuatan Hajime dan yang lainnya, iblis itu menganggap kalau mereka semua berbahaya. Iblis itu penasaran tentang siapa musuh yang saat ini sedang dia hadapi. Gak lama Hajime bilang kalau sebaiknya iblis itu dululah yang harus memperkenalkan dirinya. Yue dan yang lainnya kaget karena Hajime ternyata udah sadar. Hajime mencoba berdiri dan dibantu oleh Yue. Iblis itu bilang kalau dia nggak tertarik memperkenalkan diri kepada orang yang akan mati. Hajime pun memprovokasi iblis itu dengan mengungkit masalah iblis yang lengannya telah dihancurkan oleh Hajime. Iblis itu pun jadi kesal dan dia dengan sangat sombong memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Fred. Fred bilang kalau dia adalah utusan dari dewa dan dia akan membunuh orang-orang tersesat. Hajime bilang kalau dia udah tahu bahwa yang dipakai iblis itu adalah sihir kuno. Hajime masih nggak tahu kenapa Fred mengklaim dirinya kalau dia utusan dewa. Fred bilang ketika dia mendapatkan sihir kuno, dewa pun berbicara padanya dan dewa memilih dia sebagai utusannya. Sejak saat itu, Fred bertekad untuk mengabdikan diri pada dewa. Oh ya, di sini Hajime tuh mencoba mengulur waktu. Berkat ramuan ambrosia, kondisi Hajime mulai membaik, tapi itu semua butuh waktu, dan Hajime mengakalinya dengan sihir penyembuh. Dan saat ini kondisi Hajime udah lebih membaik. Hajime yakin kalau saat ini dia bisa bertarung. Hajime bilang siapapun yang menghalanginya, maka dia adalah musuh, dan musuh harus dibunuh. Hajime pakai pistolnya untuk menyerang Fred, dan Hajime juga menyerang pakai senjata crossbeam. Partinya juga ikut menyerang musuh. Fred pun pakai Ice Dragon dan hujan cahaya aurora berbenturan dengan serangan Hajime dan partinya. Fred juga membuat pertahanan sehingga sulit diserang. Hajime melihat monster kura-kura. Fred bilang kalau dia tuh nggak cuma bawa naga. Fred pun mulai melantunkan sihir kuno. Hajime ngerasain firasat buruk. Hajime mau menggagalkan sihir yang akan dikeluarkan oleh Fred. Hajime pun pakai senjata orkan, tapi sayangnya keempat roket cuma bisa menghabisi beberapa naga yang ada di sekitar Fred. Gak lama Fred dan naga putihnya tiba-tiba ada di belakang Hajime. Naga itu pun ngeluarin cahaya aurora dan Hajime pun pakai orkan untuk melindunginya. Tapi sayangnya Hajime terdorong dan dia kesakitan. Yue dan yang lainnya mau membantu Hajime, tapi sayangnya naga yang ada di atas mereka menembaki mereka dengan cahaya aurora. Yue dan yang lainnya terpaksa harus bertahan. Hajime pun gak mau menahan kekuatannya lagi. Bagi Hajime, ini adalah waktu yang tepat bagi dia untuk menggunakan limit break.
Sambil menahan serangan Fred pakai Orkan, Hajime pun pakai Limit Break. Sekarang kekuatan Hajime meningkat drastis dan Hajime dikelilingi oleh mana berwarna merah gelap. Hajime mengarahkan cahaya Aurora ke langit, tapi sayangnya ada beberapa bola mini dari sisa Aurora dan itu mengenai Hajime. Karena bola mininya banyak, Hajime pun konsentrasi untuk menghindari bola-bola itu. Hajime juga menembaki Fred pakai pistol dan crossbeam. Fred masih kokoh dengan pertahanannya dan dia berjalan mundur karena Hajime terus menembakinya. Gak lama Fred menabrak sesuatu di belakangnya dan ternyata itu naga hitam. Fred kaget karena tiba-tiba ada naga hitam. Tio bilang kalau dia udah gak tahan lagi. Dia bakal tunjukin bahwa naga yang asli jauh lebih kuat dibandingkan naga buatan dari sihir. Walaupun tubuh Tio lebih kecil dari naga putih, Tio gak ada takutnya. Tio gak akan membiarkan Hajime terbunuh. Seiring berjalannya waktu, Tio udah sangat percaya pada Hajime. Bahkan saat ini, Tio sampai rela mengungkapkan bentuk naganya kepada orang lain. Memperlihatkan bentuk naga sama aja dengan memberitahu jika ras naga belum punah. Tio selama ini takut kalau ras naga yang tersisa akan diburu. Makanya dia nggak mau gegabah mengungkap bentuk naganya. Tapi kali ini Tio akan melakukan apapun demi Hajime. Tio bilang kalau dia bakal nunjukin nafas naga yang asli. Laser hitam dengan cepat menuju ke arah Fred. Naga putih juga ngeluarin cahaya putih. Bentrokan kedua serangan pun terjadi. Serangan Tio mendorong cahaya putih. Fred pun berpikir untuk mundur. Dia nggak nyangka kalau ada ras naga yang masih hidup. Fred melantunkan sihir yang lain, tapi digagalkan. Ternyata Hajime menembaki punggung Fred. Pertahanan kura-kura milik Fred pun hancur karena ditembaki. Hajime menyerang pakai cakar. Kalau kena serangan itu, Fred bisa terbelah jadi dua. Fred pun menghindar, tapi walaupun Fred berhasil menghindar, sayangnya cakar itu masih bisa menusuk dada Fred. Hajime pun menendang musuh pakai kaki yang udah dipasang sama sihir. Fred menghentikan pakai tangan kirinya. Tendangan itu pun menghancurkan tangan kiri dari Fred. Fred pun terbang dan terjatuh dari tunggangan naga putih. Naga putih pun terkejut dan dia kehilangan konsentrasi. Serangan laser hitam pun menembus naga putih. Walaupun kesakitan, naga putih tetap menyelamatkan Fred dan mau kabur. Hajime pakai skill mau mengejar musuh. Ternyata durasi limit break telah berakhir dan Hajime pun batuk darah. Hajime hampir jatuh ke laut magma. Untungnya Tio langsung menyelamatkan Hajime. Fred yang udah terluka parah, dia bilang kalau dia kagum sama kekuatan Hajime dan partinya. Fred sekarang tahu kalau Hajime punya tekad bertahan hidup yang sangat luar biasa. Fred gak bisa membiarkan Hajime untuk tetap hidup. Fred membisikkan sesuatu kepada monster burung yang tiba-tiba ada di bahunya. Labirin pun tiba-tiba dilanda gempa bumi. Fred bilang kalau dia telah menghancurkan Keystone-nya. Jadi tempatnya sekarang adalah gunung berapi yang aktif. Tapi sampai saat ini gunung itu gak pernah meletus. Itu semua berkat Keystone yang telah menahan aliran magma. Ketika Keystone-nya hancur, maka akan ada letusan gunung berapi. Sekarang labirin akan tenggelam oleh magma. Hajime melihat banyak magma menyembur. Pemandangan itu seperti pemandangan kiamat. Fred pun terbang menjauh sambil memberikan Hajime beberapa serangan. Tapi serangan itu berhasil diatasi oleh Yue dan Tio. Karena labirin mau tenggelam, Hajime nyuruh Tio untuk membawa cincin penyimpanan miliknya. Dan Tio disuruh untuk pergi duluan ke kota Ankaji. Awalnya Tio nggak mau, tapi Hajime bilang kalau dia tuh masih belum menyerah. Sebelum labirin tenggelam oleh magma, dia harus dapetin sihir kunonya. Hajime bilang kalau dia udah punya rencana, jadi Tio harus percaya padanya. Dan Tio saat ini harus pulang duluan ke Ankaji. Melihat tekad Hajime, Tio pun mutusin untuk pulang duluan. Menyadari Tio mau kabur, Fred pun mulai menyerang Tio. Tapi ternyata serangannya berhasil diatasi oleh Tio dan dibantu juga oleh Yue. Tio pun terbang dengan cepat dan dia menerobos semua serangan naga milik Fred. Hajime juga membantu Tio untuk segera kabur. Hajime pakai serangan crossbeat. Tio terharu karena akhirnya dia dilindungi oleh orang lain. Selama ini Tio tuh harus melindungi orang lain karena dia adalah yang terkuat di desanya. Tapi sekarang dia dilindungi oleh rekan-rekannya. Fred kesal karena ternyata Tio berhasil kabur.
Fred masih belum menyerah, tapi tiba-tiba 4 serangan crossbeat mengarah padanya. Fred pun pakai penghalang dari kura-kura. Fred yakin kalau crossbeat gak bakal bisa menghancurkan penghalangnya. Sayangnya Hajime udah nyiapin kartu trup. Crossbeat gak cuma menembak, dan tiba-tiba serangan crossbeat itu berubah jadi cahaya. Fred pun terkena ledakan dahsyat dari 4 serangan crossbeat. Fred dan naganya kesakitan dan terhempas karena ledakan. Musuh gak bisa lagi mengejar Tio. Setelah berhasil melewati segala kejadian, Hajime dan yang lainnya pun masuk ruangan yang gak bisa dihancurkan oleh magma. Di ruangan itu, mereka akan aman. Yue melihat ada lingkaran sihir yang mirip seperti lingkaran sihir di labirin Orcus. Hajime pun masuk ke lingkaran sihir labirin Guren, dan Hajime melihat beberapa surat dari Guren. Hajime pun mendapatkan sihir kuno dari Guren, dan Hajime juga dapat lambang Liberator. Hajime bilang ke partinya kalau dia tuh udah nyiapin kapal selam, jadi mereka bisa menyelam ke dalam magma. Saya heran kapan Hajime menyiapkan kapal selam. Jadi ketika Fred bilang kalau dia udah menghancurkan Keystone, saat itu Hajime putar otak dan dia pun naruh kapal selam di magma. Hajime mau lihat apakah kapal selam itu hancur atau enggak. Kalau kapal selam itu hancur, Hajime bakal mundur dan dia bakal milih terbang di punggung Tio. Tapi ternyata kapal selamnya nggak hancur. Jadi Hajime mutusin untuk maju dan mengambil sihir kuno milik Guren. Hajime sengaja nyuruh Tio duluan karena berdasarkan estimasi waktu, dia bakal memakan waktu lama untuk dapetin sihir kuno. Makanya jalan terbaiknya adalah dengan menyuruh Tio untuk pergi duluan. Dengan Tio pergi duluan, maka Ankanji bisa diselamatkan tepat waktu dengan menggunakan Steel Stone yang dibawa. Karena kapal selamnya ada di luar ruangan, tentunya butuh beberapa usaha untuk mencapai kapal selam. Tapi pada akhirnya, mereka semua berhasil menuju kapal selam. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gue cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian bisa baca novelnya. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.